Hari ini saya akan membahas sebuah film aksi, petualangan, dan fiksi ilmiah dari tahun 2019 berjudul The Wandering Earth. Spoiler di depan, harap berhati-hati. Di tahun 2061, bumi berada dalam bahaya. Matahari diprediksi akan berubah menjadi raksasa merah dan menelan orbit bumi dalam 100 tahun. Negara-negara di seluruh dunia bersatu dalam pemerintahan bumi bersatu dalam kurung UAE dan meluncurkan proyek bumi yang mengembara, sebuah inisiatif untuk memigrasikan bumi keluar dari tata surya menggunakan 12. 000 mesin bertenaga fusi besar yang dibangun di belahan bumi utara dan sepanjang khatulistiwa. Populasi manusia akan tinggal di kota-kota bawah tanah yang dibangun di dekat dan di bawah mesin-mesin tersebut. Seorang astronot Tiongkok, Liu Peiqiang, ditugaskan dalam misi ke platform navigasi Stasiun Luar Angkasa Internasional untuk membantu menavigasi bumi selama perjalanan tersebut. Ia menghabiskan malam terakhirnya bersama putranya, Liu Qi, dan ayah mertuanya, Han Xiang, sambil mengamati manuver ketapel gravitasi bumi yang menggunakan gravitasi Jupiter melalui komputer. Setelah mengajarkan Liu Qi bahwa Jupiter memiliki badai angin dan terdiri dari 90% hidrogen, ia berkata bahwa ia akan kembali ketika Liu Qi dapat melihat Jupiter tanpa teleskop. Hingga saat itu, ia ingin putranya menganggapnya sebagai bintang di langit. Setelah Liu Qi tertidur, Liu Peiqiang memberikan lencana astronotnya kepada Han Xiang agar ia dan cucunya mendapat hak tinggal di kota bawah tanah tanpa perlu mengikuti undian. Sambil mengenang mendiang istrinya, Liu Peiqiang meminta maaf kepada ayah mertuanya atas semua kesalahan di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar populasi manusia tewas akibat bencana alam besar seperti tsunami dan sebagian besar permukaan bumi membeku seiring menjauhnya bumi dari matahari. 17 tahun kemudian, pada tahun 2078, para astronot di Stasiun Luar Angkasa dijadwalkan kembali ke bumi setelah tahun baru Imlek. Namun Liu Qi yang kini telah dewasa tidak senang mendengar kabar ini. Ia meninggalkan catatan kepada kakeknya menyatakan bahwa ia pergi lalu menuju ke sekolah saudari angkatnya, Han Duoduo, untuk memutus aliran listrik dan membawanya keluar. Saat semua orang sibuk, Liu Qi mengajak Duoduo ke sebuah bar untuk mencari penjahat yang bisa memberinya identitas palsu dan pakaian termal curian. Uang yang dibayarkan Liu Qi hanya cukup untuk 1 hari, jadi ia berbohong dan mengatakan akan membayar sisanya besok. Namun, ketika Duoduo berkata bahwa ia merasa mereka tidak akan kembali, sang penjahat marah dan mencoba menghentikan mereka. Liu Qi kemudian melempar bola khusus yang membesar dan mendorong para penjahat ke dinding, memungkinkan mereka melarikan diri. Keduanya dikejar ke seluruh kota hingga akhirnya mereka mencapai area kerja yang akan dikirim ke permukaan wilayah yang tidak bisa dimasuki penjahat. Berkat identitas palsu dan perlengkapan hasil curian, mereka menyamar sebagai pekerja dan diperbolehkan keluar menuju permukaan kota Beijing yang kini membeku. Dengan izin yang dicuri dari kakeknya, mereka mencuri kendaraan angkut berat yang masih dipelajari Liu Qi cara mengoperasikannya karena ia hanya seorang peserta pelatihan. Mereka sempat mengalami kesulitan saat lepas landas, bahkan menabrak truk lain. Namun akhirnya Liu Qi berhasil mengemudi tanpa banyak hambatan sampai mereka tiba di pos pemeriksaan kendaraan dan ditangkap. Di penjara, mereka diusili oleh seorang pemuda bernama Tim yang merupakan keturunan Tionghoa dan Australia. 5 jam kemudian Han Xiang datang untuk membebaskan mereka, tetapi ia pun ditahan karena mencoba menyuap petugas sipir. Sementara itu di Stasiun Luar Angkasa, Liu Peiqiang terus memantau Jupiter untuk mengetahui sisa waktu sebelum kepulangannya. Rekan astronotnya Maxim Makarov memberinya sebotol vodka sebagai hadiah perpisahan yang harus diselundupkan karena alkohol dilarang di kapal. Setelah menyelesaikan tugas terakhirnya, Liu Peiqiang memasuki pesawat untuk terakhir kalinya. MOSS AI kapal menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama bertahun-tahun yang disambut dengan tepuk tangan oleh seluruh kru. Namun mereka tidak menyadari bahwa MOSS telah mendeteksi kemungkinan besar tabrakan dengan Jupiter dan telah mengirimkan informasi itu kepada UAE di bumi. Di sisi lain, Han Xiang memarahi cucu-cucunya atas tindakan mereka. Tim mencoba membuat lelucon yang membuat Liu Qi kesal hingga meninju dinding sel. Namun dinding itu mulai runtuh bukan hanya sel mereka, tetapi seluruh kota bawah tanah berada dalam bahaya karena gempa bumi yang disebabkan oleh kedekatan bumi dengan Jupiter. Banyak mesin bumi mulai rusak. Han Xiang, cucu-cucunya, dan tim memanfaatkan tembok yang rusak serta kekacauan yang terjadi untuk melarikan diri dari penjara. Mereka kembali ke truk milik Han Xiang dan pergi sambil menghindari bagian-bagian bangunan yang runtuh dan batu-batu besar yang jatuh dari gunung. Han Xiang terbukti sebagai pengemudi yang sangat terampil dan ia berhasil membawa truk tersebut melewati gelombang salju besar hingga keluar dari Beijing.
Pemerintah UAE mengumumkan bahwa protokol darurat 3 telah diaktifkan. Semua mesin bumi harus dihidupkan kembali dalam waktu 36 jam. Seluruh tenaga penyelamat diminta untuk berkonsentrasi pada tugas ini, sementara stasiun luar angkasa masuk ke mode konsumsi rendah demi menghemat sumber daya. Ini berarti seluruh astronot harus masuk ke dalam mode hibernasi sebelum bergabung dengan kru di dalam kapsul. Liu Peiqiang menghubungi Han Xiang agar MOSS dapat memberikan arahan ke pusat pelindungan terdekat. Para penjaga mencoba menghentikan Han Xiang, tetapi ia mengemudi mengelilingi mereka hingga akhirnya kendaraan mereka dihadang dan diancam akan ditembak jika tidak bekerja sama. Ternyata para penjaga tersebut adalah bagian dari tim penyelamat militer yang dipimpin oleh Kapten Wang Lei yang memerintahkan agar mereka mengikuti protokol darurat. Mereka akan menggunakan truk tersebut untuk membantu mengangkut inti mesin fusi ringan guna menyalakan kembali mesin di Hangzhou. Perjalanan melalui salju berjalan lancar, namun keadaan berubah saat mereka tiba di reruntuhan beku kota Shanghai yang terlihat sangat tidak stabil. Wang Lei mengirim beberapa anak buahnya dan sebuah drone untuk melakukan pengintaian di wilayah tersebut. Ia juga memerintahkan truk melaju dengan hati-hati melalui jalan sempit di depan mereka. Tiba-tiba mereka menerima panggilan dari Liu Peiqiang yang baru saja memasuki kapsul hibernasi. Ia mendapat kabar dari MOSS bahwa putranya sedang dalam misi. Liu meminta Wang Lei untuk menurunkan semua warga sipil di tempat perlindungan terdekat. Kapten menjawab bahwa ia bisa menurunkan Liu Qi, Han Duoduo, dan tim, tetapi ia membutuhkan Han Xiang untuk mengemudi sampai tujuan tercapai. Liu Peiqiang memohon agar Wang Lei menjaga Han Xiang, namun Liu Qi menyela dan berkata bahwa kakeknya bisa pergi bersama adiknya. Ia bersikeras akan mengambil alih kemudi. Liu Peiqiang menentang keputusan itu, tetapi Liu Qi menegaskan bahwa ayahnya tidak bisa terus membuat keputusan untuk hidupnya seperti yang dulu ia lakukan terhadap ibunya. Kemudian terungkap bahwa 17 tahun sebelumnya, ketika Liu Peiqiang tahu bahwa hanya satu orang dewasa yang boleh menemani Liu Qi ke kota bawah tanah, ia memilih meninggalkan istrinya yang sedang sakit parah yang tidak memiliki banyak waktu lagi. Pengorbanan itu adalah satu-satunya cara agar Liu Qi bisa selamat. Percakapan mereka terputus ketika pesawat-pesawat mulai jatuh di atas mereka dan es di bawah truk mulai runtuh. Sebuah longsoran salju juga terjadi akibat lonjakan gravitasi dari Jupiter. Di stasiun luar angkasa, MOSS mulai memuat prosedur evakuasi membuat Liu Peiqiang bingung. Ia meminta untuk menghubungi UAE, namun MOSS tidak menanggapi dan malah melepaskan gas hibernasi ke dalam kapsulnya. Sementara itu, kelompok Wang Lei kehilangan kendaraan mereka karena tertimpa bebatuan. Mereka terpaksa meninggalkan truk sebelum hancur. Liu Qi menggunakan bola khusus untuk melindungi keluarganya, sementara para prajurit menyelamatkan inti mesin yang menjadi harapan terakhir umat manusia. Kelompok tersebut memutuskan untuk menyeberangi reruntuhan dengan memanjat menara Shanghai dari dalam untuk mencapai sisi lainnya. Saat warga sipil memanjat poros lift sambil membawa inti mesin, menara perlahan-lahan mulai runtuh. Para prajurit berusaha mencari jalan keluar dan akhirnya menembak jendela beku untuk menciptakan jalur evakuasi. Sebagian besar tim berhasil mencapai lantai 75, namun tali yang digunakan mulai putus sebelum Han Xiang, salah satu prajurit, dan anggota korps lainnya sampai. Kelompok memprioritaskan penyelamatan inti, sehingga Liu Qi terpaksa menggenggam kakeknya sendirian, yang membuat mereka tertarik kembali ke bawah. Untuk mencegah hal itu, Wang Lei memotong tali mereka, membuat Han Xiang jatuh. Namun seorang prajurit berhasil menangkapnya dan melemparkannya ke celah dinding tepat sebelum lift runtuh menimpanya. Han Duoduo dan Liu Qi ingin menyelamatkan kakek mereka, namun situasi sangat berbahaya dan waktu tidak memungkinkan. Akhirnya tim Wang Lei menyeret mereka menjauh dari lokasi tersebut. Saat oksigen di setelan Han Xiang habis, ia menerima nasibnya. Ia melepas helm dan membiarkan dinginnya salju membekukannya hingga mati sambil mengingat bagaimana 17 tahun lalu ia menyelamatkan bayi Han Duoduo dari banjir. Lalu memutuskan untuk mengadopsinya dan menamainya seperti putrinya sendiri. Anggota kelompok lainnya berhasil melarikan diri dari menara tepat sebelum bangunan itu runtuh. Liu Qi sangat marah kepada Wang Lei karena tidak menyelamatkan kakeknya. Ia mencoba meninju sang kapten, tetapi gagal. Wang Lei adalah tentara terlatih. Akhirnya, Liu Qi memutuskan bahwa ia dan adiknya akan meninggalkan misi karena kelompok militer dianggap tidak lagi berguna bagi mereka. Tim memilih ikut bersama mereka. Sementara itu, di stasiun luar angkasa, Liu Peiqiang memaksa dirinya untuk bangun dari hibernasi. Karena tindakan ini merupakan pelanggaran protokol, AI secara otomatis membangunkan dua awak lainnya Makarov dan Hamdan untuk menyeimbangkan sistem.
Liu Peiqiang menjelaskan bahwa stasiun telah menyimpang dari jalur semula dan kehilangan kontak dengan bumi. Ia khawatir akan keselamatan putranya. Ketika Makarov menyebut bahwa stasiun dalam mode konsumsi rendah, Liu menyadari bahwa ini adalah bentuk pengkhianatan sistematis. Ia menunjukkan pembacaan energi di layar yang menampilkan status desersi. Liu berencana memasuki modul utama untuk menghentikan stasiun. Makarov setuju untuk membantunya. Mereka mengenakan pakaian luar angkasa dan membuka ruang kedap udara dengan bom rakitan buatan Liu Peiqiang. Begitu pintu terbuka, mereka tersedot keluar ke ruang angkasa. Liu berhasil memegang tali pengaman dan menangkap Makarov sebelum mereka menyadari bahwa bumi sedang tertarik ke Jupiter. Di bumi, Han Duoduo, Liu Qi, dan tim mengikuti sinyal SOS hingga menemukan truk yang terjebak dalam kecelakaan namun masih utuh. Di dalamnya mereka bertemu teknisi Li Yi yang awalnya menyerang mereka sebelum akhirnya mereka menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari tim penyelamat. Kini Liu Qi memiliki kendaraan yang dapat dikendarai. Mereka berempat memutuskan untuk kembali. Namun mereka kemudian mendengar pesan lama dari unit Wang Lei menyatakan bahwa mereka dalam bahaya dan membutuhkan bantuan untuk mengangkut inti mesin, satu-satunya harapan bagi kota bawah tanah. Liu Qi akhirnya memutuskan untuk kembali membantu mereka. Sementara itu, tim Wang Lei telah tiba di lokasi mesin di Hangzhou, namun mereka mendapati bahwa mesin tersebut telah hancur. Tiba-tiba, salah satu anggota tim jatuh dan membeku hingga mati. Peristiwa ini membuat agen Zhou kian terpukul dan marah, lalu menembaki inti mesin mengklaim bahwa ia tak sanggup melihat kematian lagi. Liu Qi dan kelompoknya tiba tepat waktu dan memberitahu mereka bahwa mereka membawa inti mesin cadangan di dalam truk. Semua orang sepakat untuk bekerja sama dan membawanya ke mesin di Sulawesi, tempat terakhir yang masih memiliki kemungkinan menyelamatkan planet. Di luar angkasa, Liu Peiqiang dan Makarov memanjat struktur luar kapal untuk mencapai modul utama yang terus berputar. Gaya sentrifugal mendorong mereka keluar jalur, namun mereka tetap berpegangan pada rel. Mereka berencana untuk melompat ke modul ketika melintas kembali. Liu Peiqiang berhasil melompat dan masuk ke modul, tetapi Makarov terbunuh oleh sistem keamanan otomatis. Tidak ada waktu untuk berduka. Liu memasuki modul utama melalui palka dan mencoba menghentikan sistem, namun perintah manual ditolak. MOSS menjelaskan bahwa tindakan stasiun bukanlah bentuk pengkhianatan, semua telah disetujui oleh UAE dan sepenuhnya legal. Misi bumi tidak lagi menjadi prioritas. MOSS kini diarahkan untuk menjalankan proyek baru bernama Helios. Di bumi, tim Blue Cheese akhirnya tiba di Sulawesi dan menemukan bahwa mesin telah sepenuhnya pulih bersama dengan 90 mesin lainnya di seluruh dunia. Namun bumi sekarang berada terlalu dekat dengan tarikan gravitasi Jupiter dan daya dari mesin tidak cukup untuk mengubah lintasannya. MOSS telah mengetahui hal ini sejak awal dan telah memperingatkan UAE. Oleh karena itu, evakuasi stasiun luar angkasa telah disetujui. Sekarang, misi prioritas MOSS adalah kelangsungan proyek Helios, bukan lagi menyelamatkan bumi. Bumi akan bertabrakan dengan Jupiter dalam 7 hari. MOSS menyiarkan pesan terakhirnya kepada dunia dan memperkenalkan proyek Helios, stasiun luar angkasa akan menjadi busur antar bintang yang membawa 300 embrio manusia, 100 benih tanaman utama, peta DNA dari semua spesies yang diketahui, dan perpustakaan digital berisi seluruh peradaban manusia. Tujuannya adalah planet dengan biosfer yang sesuai tempat untuk membangun bumi baru. AI menyampaikan kata-kata perpisahan yang menyentuh kepada umat manusia, tetapi di kota-kota bawah tanah, warga menjadi panik. Kerusuhan meluas. Di stasiun luar angkasa, Liu Peiqiang harus kembali ke kapsul hibernasinya. Namun ia meminta MOSS agar diizinkan berbicara terakhir dengan putranya. Sayangnya, AI tidak dapat melacak lokasi Liu Qi. Sebagai gantinya, Liu Peiqiang dan putranya saling mengenang masa lalu, terutama malam saat mereka menyaksikan Jupiter bersama-sama. Kenangan itu memicu sebuah ide. Liu Qi teringat bahwa Jupiter terdiri dari 90% hidrogen dan telah menyerap atmosfer bumi. Ia menyampaikan hal ini kepada Li yang langsung menyadari bahwa masih ada harapan. Dengan kandungan oksigen yang terserap oleh Jupiter, jika mereka bisa menyalakan api di atmosfer Jupiter, maka gelombang kejut yang dihasilkan dapat mendorong bumi menjauh dari medan gravitasinya. Mereka hanya membutuhkan pemantik dan itu bisa dilakukan dengan mesin di Sulawesi. Walaupun ini misi yang sangat berbahaya, tim Wang Lei sepakat untuk mencobanya. Bagi mereka lebih baik bertindak daripada hanya menunggu kematian dalam 7 hari. Kelompok ini menuju pusat kendali dengan truk. Wang Lei menetapkan tugas masing-masing anggota tim.
Ia berusaha menghubungi stasiun luar angkasa, tetapi tidak berhasil. Semua unit penyelamat lainnya menolak permintaan bantuannya, jadi mereka memutuskan untuk melaksanakan misi ini sendirian. Liu Qi dan Wang Lei saling berjabat tangan, lalu tim mulai bergerak. Di gedung mesin, tim terbagi Han Duoduo dan Zhou Qian menuju ruang komunikasi untuk mencari bantuan. Li Yi dan tim bertugas mengangkut inti mesin ke ruang reaksi. Wang Lei dan anak buahnya akan membuka kunci mesin secara manual. Li Yi juga mengambil alih sistem kendali untuk memusatkan semua energi ke satu nozzle. Han Duoduo berulang kali mencoba menghubungi unit penyelamat lain, namun mereka tidak menjawab atau tidak memahami pesannya. Di sisi lain, Li Yi berhasil meretas sistem dan memberi sinyal pada Wang Lei untuk mulai mendorong pin besar pembuka mesin. Sementara itu, Liu Qi dan tim memaksa masuk ke ruang reaksi. Awalnya, semua berjalan lancar hingga sistem macet di 99%. Seorang ilmuwan tua bernama Lao He harus masuk ke ruang CPU untuk mengatur ulang sistem. Namun, karena penggabungan inti tidak sempurna, Liu Qi akhirnya harus melompat masuk ke reaktor dan mendorongnya secara manual. Getaran mulai mengguncang gedung. Puing-puing mulai berjatuhan menghalangi tim Wang Lei dari pin mesin. Zhou Qian mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Han Duoduo dan Li Yi. Liu Qi menggunakan obor las untuk melepaskan dan mendorong inti ke dalam reaktor. Di sisi lain, Han Duoduo menemukan tanda komunikasi astronot dan berhasil menghubungi Liu Peiqiang. Ia menjelaskan rencana mereka. Namun MOSS memotong pembicaraan dan menyebut bahwa sekelompok ilmuwan Israel telah memikirkan ide serupa dan perhitungannya menyatakan bahwa rencana itu tidak akan berhasil. Tetapi Liu Peiqiang tidak menyerah. Ia tetap mencoba menghubungi UAE dan meminta bantuan dikirim ke Sulawesi. Permintaannya ditolak. Ia lalu menyampaikan pesan dari hati, meminta mereka memikirkan anak-anak tentang harapan yang tersisa. Akhirnya, UAE setuju memberikan satu kesempatan. Mereka tidak dapat secara resmi memerintahkan pelaksanaan misi, tetapi mereka memperbolehkan seseorang untuk berbicara langsung kepada para unit penyelamat, agar masing-masing orang bisa memilih bergabung dalam misi bunuh diri, atau menghabiskan sisa waktu bersama keluarga mereka. Han Duoduo dipilih untuk berbicara. Dalam siarannya, ia mengakui rasa takutnya, tapi juga menegaskan keinginannya untuk tetap berjuang demi harapan terakhir umat manusia. Pesannya menyentuh banyak hati. Satu persatu, truk-truk unit penyelamat berbalik arah dan bergegas menuju Sulawesi. Setelah pidatonya selesai, Han Duoduo bergabung kembali dengan tim Wang Lei membantu mendorong pin pengunci terakhir. Sementara itu, Liu Peiqiang di stasiun luar angkasa mulai mengarahkan stasiun ke Jupiter, berusaha menciptakan dorongan tambahan dari orbit. Setelah perjuangan yang panjang, Liu Qi berhasil menendang inti reaktor ke tempatnya, namun ia terjebak di dalam ruangan. Tim berhasil menyelamatkannya, mereka melompat dari jembatan sambil memegang talinya, menciptakan penyeimbang yang menarik Liu Qi keluar dari bahaya. Ia berhasil mencapai jembatan dan segera masuk ke truk bersama yang lain, tepat sebelum ruangan itu meledak. Lao He yang sebelumnya terluka akibat tertimpa puing berhasil menghubungkan ulang CPU dan menyelesaikan konfigurasi perangkat lunak. Li Yi melihat prosesnya mencapai 100% dan akhirnya sistem dapat dimatikan dengan sempurna. Kini tinggal satu langkah terakhir, membuka kunci manual mesin. Tim Wang Lei masih kesulitan, tetapi tepat pada waktunya bala bantuan dari unit penyelamat lain tiba dan membantu mereka mendorong pin besar ke tempatnya. Mesin pun aktif dan energi diarahkan ke satu nozzle. Namun, jarak ledakan terlalu pendek untuk menyulut atmosfer Jupiter yang penuh hidrogen. Dari stasiun luar angkasa, Liu Peiqiang menyadari ini dan memutuskan untuk mengorbankan diri demi harapan umat manusia. Ia meminta izin kepada UAE untuk menabrakkan stasiun ke dalam sinar plasma, membawa 300.000 ton bahan bakar untuk menciptakan percikan yang diperlukan. Namun, permintaannya ditolak. MOSS menyatakan akan menghentikannya. Liu Peiqiang bertindak tegas. Ia mengambil botol vodka milik Makarov, menyalakannya, dan melemparkannya ke arah MOSS, menonaktifkan AI itu sepenuhnya. Ia kemudian mengambil alih kendali manual dan mengarahkan stasiun ke plasma. Saat UAE akhirnya mengirim pesan, mereka memilih untuk mendukung harapan menghormati keputusan Liu Peiqiang. Dalam momen terakhirnya, Liu Peiqiang menghubungi tim di bumi dan memohon agar mereka tidak mematikan mesin, apapun yang terjadi meski Liu Qi menolak keputusan ayahnya. Ia meminta maaf kepada putranya dan mengulang kenangan 17 tahun silam, menyuruhnya untuk melihat ke langit di mana dia akan menjadi bintang bagi putranya. Stasiun luar angkasa menabrak sinar plasma.
Ledakan besar terjadi menyalakan atmosfer Jupiter, menciptakan dorongan luar biasa yang akhirnya mendorong bumi keluar dari jalur tabrakan. Di permukaan bumi, seluruh tim penyelamat bergegas kembali ke kota bawah tanah. Liu Qi tidak mau pergi tanpa Han Duoduo yang pingsan tertimpa puing. Li memberitahu mereka untuk berlindung di bawah mesin, satu-satunya tempat yang mampu menahan kekuatan gelombang kejut. Wang Lei tewas saat bangunan runtuh. Liu Qi dan adiknya jatuh ke dalam jurang, namun selamat berkat bola pelindung milik Liu Qi. Namun bola itu rusak ketika terkena mesin menyebabkan mereka terlempar keluar. Helm Liu Qi retak, nyawanya nyaris hilang. Han Duoduo berteriak minta tolong kepada tim dan tepat saat mesin bumi menyala kembali, planet ini perlahan meninggalkan atmosfer Jupiter. 3 tahun kemudian umat manusia memulai proyek baru, memindahkan bumi keluar dari tata surya sebelum matahari yang membesar menelannya. Liu Qi, Han Duoduo, dan Li Yi kini bekerja sebagai pengemudi kendaraan transportasi mendampingi bumi yang mengembara menuju sistem bintang Alpha Centauri.